Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya, amin. Seperti biasa, kembali lagi sama aku Feby. Dan aktivitas aku kali ini ada yang berbeda ya teman-teman. Sedikit berbeda, hanya sedikit aja sih. Karena kali ini aku tuh udah mulai jualan. Dan jualan aku ini udah berjalan hampir 2 mingguan ya teman-teman ya. Bersyukur banget masih laris manis, masih ya lumayan. Kadang ya namanya orang usaha, orang jualan kan kadang ada naiknya, kadang ada surutnya, nggak apa-apa ya teman-teman. Apalagi juga aku ini kan jualannya sambil jualannya di rumah dan sambil rumah, ngurus anak. Jadi ya nggak yang harus ngejar-ngejar banget sih ya, yang penting ada sambilan aja gitu. Karena udah banyak banget yang support aku untuk kenapa nggak jualan aja, kenapa nggak coba bikin usaha aja kecil-kecilan gitu. Karena aku sering banget bikin cemilan-cemilan buat anak gitu. Dan ya udah, kebetulan aku punya idenya untuk jualan es kulkul, ya udah aku jualan gitu. Dan kebetulan kan kulkas aku ini posisinya ya deket dengan pintu ya, deket dengan jendela kayak gini. Jadi aku jualannya tuh dari dalam temen-temen. Jadi aku tuh jualannya nggak di luar gitu. Terus gimana orang-orang bisa tahu nih kalau aku jualan? Jadi di depan kontrakan aku itu aku pasang spanduk ya teman-teman. Jadi aku tuh bikin spanduk murah meriah. Aku bikin spanduk gitu kayak banner gitu. Itu cuman 25 ribuan aja. Yang penting biar orang-orang tuh tahu aja kalau aku tuh jualan gitu aja. Nggak perlu yang gede-gede banget. Cuman yang penting tuh orang setiap jalan tuh tahu gitu kalau aku tuh jualan. Dan kebetulan kan kontrakan aku ini dari depan itu agak ke dalam ya, maksudnya nggak terlalu kelihatan di jalan ya. Palingan kebanyakan tuh yang beli anak-anak sini, atau enggak biasanya anak-anak kan mainnya kemana-mana gitu ya, paling dari mulut ke mulut, mulut ke mulut. Dan puji Tuhan ya, lumayan ya, sampai detik ini masih lumayan gitu, walaupun aku tuh jualannya dari dalam rumah kayak gini. Nah, untuk jualan aku ini juga aku nggak ngambil untung yang besar-besar ya teman-teman. Yang penting laku aja dan tetap dapat untung walaupun nggak besar. Dan nomor satu tetap jaga kualitas sama jaga kebersihan di lingkungan jualan ya, supaya yang beli juga nyaman dan ngerasa enak, dan ya pastinya bakalan datang lagi dan datang lagi ya teman-teman. Itu aja sih kalau buat aku ya, gimana caranya mempertahankan pelanggan biar datang lagi dan datang lagi. Kualitas buah dijaga dan area untuk jualannya juga selalu bersih, usahakan gitu aja ya teman-teman. Dan aku itu kepengen banget nggak cuman bisa jualan di dalam rumah, pengen banget aku tuh jualan di luar. Kebetulan kontrakan aku ini kan nggak begitu jauh jaraknya ke area perumahan gitu. Di sana tuh ada jalan besar dan banyak banget orang-orang pada jualan. Aku tuh pengen banget ngerasain jualan di luar gitu, karena kan beda aja ya pasti rasanya untuk jualan di luar sama jualan yang di rumah gitu. Pasti kan ada tantangannya sendiri, ada bedanya aja gitu ya teman-teman. Cuman aku tuh belum bisa nyari waktunya yang pas untuk ngebagi waktunya antara jualan, antara anak dan suami gitu. Aku masih nyari-nyari waktunya biar nggak berantakan gitu, tetap keatur gitu, rumah, anak, suami tetap keurus, jualan juga keurus gitu. Karena waktu aku jualan pertama-tama ini kemarin itu, minggu-minggu pertama sempat keteteran ya, maksudnya kan karena aku baru nyoba jualan di dalam rumah begini, sempat tuh beberapa hari kerjaan aku ketunda kerjaan rumah gitu, kayak setrikaan, kayak cucian akhirnya ketunda, kayak yang
masak itu bisa nyantai, sekarang masak itu jadi yang keburu-buru. Nah tapi seiring berjalannya hari, waktu, aku udah mulai terbiasa. Jadi kayak gimana ya, ternyata enak banget ya begini orang jualan Bukan itu. berarti aku Jadi jualan di ada rumah itu nggak keinginan rame gitu atau pengen jualan di nggak luar, bisa pasti interaksi, ya lebih tetap beda, aja lebih ya jualan di dalam ada rumah pun bisa tantangannya interaksi, gitu. Cuman banyak ya orang bisa doain aja ya rame ya, teman-teman, semoga lumayan aku rame. tuh Cuman kan bisa nemu ada, waktu yang pas, aku tuh pengen ada mengatur tantangan waktu yang yang pas, beda gitu. terus Kalau aku jualan bisa di luar itu kan mulai jualan di maksudnya di luar luar gitu. rumah, Ada jauh dari tempat kepinginan, rumah, itu tapi kan ada rasa yang beda. waktunya aja yang Cuman ya aku aku masih belum bisa, nyari-nyari nih gimana maksudnya cara aku ngatur. belum nemu Apalagi waktunya aku kan gak ada bantuan, ngebagi aku semua waktunya serba antara sendiri ya rumah, suami teman-teman. dan anak gitu Oke ya. Karena teman-teman, ini aku jujur pengen aja ngasih lihat sedikit. ini aja Aku senang banget setiap jualan di buka dalam rumah ini hasil awal-awal dagangan itu aku per hari lumayan gitu repot ya. ya untuk Senangnya ngebagi tuh bukan waktunya. karena banyak duit, Nah minggu enggak, kemarin tuh tapi senangnya minggu itu kemarin itu sempet tuh lucu berapa aja hari rumah itu receh-recehan kayak gini berantakan yang hasil jualan kita kayak kayak gitu gitu. aja gitu. Dan akhirnya kita tuh punya simpenan, kita kumpulin, dan untuk balik modal untuk beli modalnya buahnya lagi ada, kita punya simpenan lagi. Itu senang ya teman-teman. Dan di weekend ini seperti biasa, nggak lupa ya aku kali ini bukan bikin cemilan sih, lebih ke yang mie ayam ya makan. Karena kebetulan suami aku request kita bikin mie ayam aja yuk gitu, udah kangen makan mie ayam gitu, daripada beli mendingan kita bikin. Ya sama aja sih ya, maksudnya kan kita bisa, kalau bikin itu bisa beberapa kali makan gitu ya, kalau beli kan ya udah sekali makan udah gitu. Dan ini aku bikin minyak ayam. Di sini aku bikin minyak ayam itu aku pakai serai, jahe, ketumbar, kunyit bubuk. Tapi kunyit bubuk itu sedikit aja ya teman-teman. Dan pastinya itu nggak lupa kulit ayam biar dia wangi banget. Dan di sini kok bawang putihnya nggak dikupas sih? Emang iya, bawang putih. Untuk bawang putih itu aku geprek tapi nggak aku kupas. Tapi usahakan ya udah dicuci dulu ya teman-teman. Aku udah aku masukin aja, maksud aku cemplungin aja gitu. Itu apa ya, menurut aku sih lebih wangi ya kayak gitu. Sama bawang merah, tapi bawang merahnya aku rajang. Ya menurutku sih kayak gitu lebih wangi ya. Tapi kalau opsional sih ya, kalau teman-teman suka bawang putihnya kulit bawang putihnya dilepas aja, dikupas aja lah, ya nggak apa-apa, monggo. Tapi kalau cara aku bikin minyak ayam seperti itu, bawang putihnya kulitnya nggak aku kupas, jadi ya udah aku cemplungin, kecuali bawang merah aku rajang kayak gitu teman-teman. Dan kali ini mie ayam yang aku bikin itu mie ayam murah meriah ya. Mie ayam ya murah meriah, mie ayam murah meriah, karena isiannya tuh usus, tulangan. Aku kebetulan masih punya stok dada ayam cuma sebelah. Nah ini kecil banget ya teman-teman. Dari kemarin tuh aku bingung mau aku masak apa ya, dada ayam cuma sebelah begini, kataku gitu. Pasti hasilnya pun cuma jadi sedikit gitu, pasti buat anak-anak aja udah habis lah gitu. Makanya aku masih buat apa aku kebetulan suami aku request bikin mie ayam, ya udahlah aku campurin aja bikin mie ayam. Tapi nggak aku campurin ya teman-teman, jadi nanti aku tuh masak dua panci kecil. Jadi yang satu itu khusus daging si dada ayam ini untuk anak aku, yang satu tuh untuk kita tuh makan. Yaitu aku beli tulangan sama beli usus tadi, itu aja udah enak banget ya teman-teman. Nah ini dia sampai kering, ini belum kering ya sebenarnya, jadi aku sebenarnya masih nunggu lagi untuk tambah kering. Makin kering itu makin wanginya, makin baunya makin enak teman-teman. Nah kayak gitu. Nah ini dia setelah ususnya udah aku potong-potong kecil kayak gini ya. Jadi sebenarnya kalaupun mau buat jualan ini bisa banget ya teman-teman, bisa banget. Jadi sebenarnya di sini itu aku juga nggak cuma jualan es kuku. Jadi di depan itu aku nulis nerima pesanan untuk berbagai snack kecil dan untuk mie ayam. Jadi di sini aku juga jualan mie ayam. Seporsinya itu aku jual 7.000 gitu. Jadi ya memang ayamnya nggak full pakai ayam, aku ganti usus kayak gitu, karena biar lebih ekonomis dan lebih terjangkau aja ya kan. 7.000 rupiah itu murah meriah, jadi nggak full semuanya ayam. Mungkin aku pakai sedikit untuk campuran, tapi lebih ke banyak usus dan tulangan gitu teman-teman. Nah ini dia
Kalau untuk bumbu ayam itu sebenarnya sama aja ya, hampir mirip-mirip kayak bumbu ayam kecap gitu loh teman-teman. Kalau aku nggak tahu ya kalau teman-teman itu bikin semur gimana. Kalau aku tuh semur pasti aku kasih santan sedikit. Jadi aku bilang ini tuh bumbunya tuh hampir mirip sama bumbu ayam kecap. Ya ada salam, serai, jahe, lengkuas, kunyit, ketumbar, dan bumbu putih ya. Bumbu putih yang aku bikin itu bawang merah, bawang putih, kemiri, udah gitu aja. Nah ini tuh tulangan segini banyaknya itu, ini tuh cuma tulangan, aku beli kerongkongan gitu dua, tapi yang setengahnya aku simpen untuk besok sop-sopan anak aku. Jadi aku cuma pakai 1,5 tulangan kerongkongan ya teman-teman. Nah ini sama usus, ini aku masak. Nah untuk si dada ayamnya, daging ayamnya itu aku masak terpisah teman-teman. Kalau aku campurin di sini nanti dia hancur itu nggak terasa mana daging mana usus, maksudnya ya namanya daging dada ayam cuman segitu ya teman-teman, dicampur sama tulangan sama usus sebanyak gini, yang ada nanti nggak berasa kalau ada dagingnya. Jadi daging ayam itu aku masak terpisah ya teman-teman. Dan itu si dada ayam itu aku tidak dipotong dadu tapi lebih disuir-suir biar biar kelihatan banyak ya teman-teman. Aku suir-suir aja biar kelihatan banyak si dada ayamnya itu. Dan ini tuh aku nggak lupa aku pakein gula merah sama ini dia yang bikin wangi, yang bikin sedep sih bumbu ayam, yaitu minyak wijen. Nah untuk nggak lupa banget ya dimasukin minyak wijen tuh gunanya apa, biar wangi, biar harum si ayamnya itu. Dan aku tambahin sama daun bawang. Nah hasilnya kayak gini ya teman-teman. Ya kira-kira udah mirip belum ya kayak mie ayam yang gerobakan abang-abang gitu. Karena ini, nah kurang lebih kalau untuk jualan aku juga seperti ini teman-teman. Nah untuk si kulit pangsitnya sendiri, aku bagi satu lembar gitu, aku bagi 8 ya teman-teman. Nah aku bagi 2 dulu, terus aku bagi lagi 4 kayak gini teman-teman. Nah gitu. Nah ini lebih ekonomis menurut aku ya kayak gitu. Dan untuk mie ayam yang aku bikin ini, teman-teman mau coba untuk makan sendiri ya silakan monggo. Dan kalau untuk mau jualan kayak aku ini tinggal disesuaikan aja ya teman-teman sama harga bahan di daerah teman-teman kayak gitu berapa, dan mau harga jualnya berapa, keuntungannya berapa. Kalau aku sih karena pernah dulu kerja sama orang Cina, jadi aku tuh belajar dari mereka, mendingan ngambil untung sedikit tapi laris manis rame daripada ngambil untung banyak tapi sepi kayak gitu. Dan ini dia aku untuk bikin mie nya itu tuang 1 sendok minyak ayam yang tadi aku bikin ya, sama sedikit kecap asin ya disesuaikan aja ya teman-teman, jangan terlalu asin banget. Dan udah nggak usah dikasih bumbu apa-apa, begini aja udah enak banget. Ini tinggal diaduk-aduk aja minyak, terus dikasih ayam yang tadi aku bikin, ditambahin daun bawang dan kasih sambal gitu. Kebetulan aku kasihnya sambal di sini. Sambal aku di sini ini aku bikinnya nggak aku record ya teman-teman, nggak sempet. Nah sambalnya itu dari cabai rawit sama bawang putih aja aku rebus. Setelah aku rebus terus aku blender, habis itu aku sangrai lagi sampai airnya itu nggak usah dikasih minyak loh teman-teman. Udah begini aja tuh udah enak banget. Dan kebetulan juga aku memang nggak jualan es kulkul aja, jadi biasanya itu aku nulis pakai kertas. Aku nggak hanya nawarin dagangan aku lewat WhatsApp ya teman-teman, tapi juga aku nulis di kertas. Misalkan hari ini aku lagi ada menu ini aku tulis aja di depan, terus aku pasang tuh di depan tirai bambu di depan bambu aku pasang di situ ya teman-teman. Tapi kalau untuk teman-teman yang nggak sempat untuk jualan kayak gini, ya udah bisa teman-teman lewat WhatsApp kayak gitu, ada yang mesen baru bikin. Maksudnya teman-teman kayak hari Rebo saya jualan mie ayam, yang mau di list bisa begitu ya. Kalau misalkan teman-teman gak mau repot dan mau simple kayak gitu nggak apa-apa. Dan karena ini hal baru buat aku,
aku. Jadi ini cukup menyenangkan banget ya teman-teman. Yang terpenting itu asalkan bisa bagi waktu untuk rumah, untuk anak dan untuk suami. Tetap kewajiban utama di dalam rumah itu kita pegang dulu dan baru jualan kita pegang ya teman-teman. Oke deh teman-teman, segitu aja dulu video dari aku, dan mohon maaf bila ada kesalahan dari video aku. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah ngedukung channel aku, dan buat yang belum, jangan lupa untuk dukung terus channel aku dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih banyak teman-teman.